Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menangguhkan penahanan mahasiswi pembuat meme Presiden Prabowo dan juga Presiden ke-7 RI Jokowi. Pemerintah pun mengusulkan anak muda yang kritis lewat meme sebaiknya dibina, bukan dihukum. Untuk keluarga kami yang ditahan. Bebaskan kami! Kasus meme Presiden Prabowo dan Jokowi menjadi sorotan. Usai rekannya ditangkap, keluarga mahasiswa ITB meminta polisi membebaskan mahasiswi berinisial SSS ini. Tak lama berselang, polisi pun menangguhkan penahanannya. Polisi beralasan penangguhan penahanan atas permintaan tersangka dan keluarga. Hari Minggu 11 Mei 2025, penyidik berdasarkan kewenangan telah memberikan atau melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka. Permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya, serta dari orang tuanya, juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Pemerintah pun buka suara melalui Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Pemerintah mengusulkan pelaku yang masih muda ini sebaiknya dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan unggahan meme Presiden Prabowo dan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Seorang mahasiswi ITB pun sempat ditahan dan dikenakan pasal Undang-Undang ITE. Alasannya, meme yang dibuat bermuatan asusila. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih, Anda masih di iNews Prime. Pemirsa, polisi memeriksa nakoda dan 5 ABK kapal motor 3 Putra yang kecelakaan di perairan Malabero hingga menyebabkan 7 wisatawan tewas. Selain itu, aktivitas wisata 3 Putra ke Pulau Tikus Bengkulu juga dihentikan sementara. Enam orang yang merupakan nahkoda dan 5 ABK KM 3 Putra ini digiring oleh tim Resmob untuk dibawa ke Mako Polresta Bengkulu. Mereka diperiksa untuk mengetahui penyebab kecelakaan, kelayakan kapal termasuk perizinan dan standar keamanan kapal. Pasalnya ada dugaan kapal kelebihan muatan atau overload dari kapasitas yang seharusnya. Selain memeriksa nahkoda dan ABK, Polresta Bengkulu juga menghentikan sementara aktivitas pengelola wisata 3 Putra yang melayani wisata ke Pulau Tikus Bengkulu. Untuk kita akan melakukan pemeriksaan baik itu nahkoda, kemudian ABK, kemudian saksi-saksi yang ada yang ikut dan lain sebagainya. Doakan supaya proses ini bisa cepat selesai dan bisa kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sebelumnya KM 3 Putra karam dan tenggelam di perairan Malabero saat mengantar 98 wisatawan yang baru saja berwisata ke Pulau Tikus Bengkulu. 7 wisatawan meninggal dunia dan 15 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Endro Diwirawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses identifikasi jenazah korban, kami telah terhubung dengan rekan Solihin yang berada di Rumah Sakit daerah Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selamat malam, II Solihin, bagaimana proses identifikasi jenazah korban di sana? Malam, baik Kevin. Pasca terjadinya ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa TNI di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, jumlah sementara ada 13 orang korban yang telah meninggal saat ini, dan Senin malam masih dilakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Pamengpeuk, Kevin.
Baik, apakah dapat dipastikan tidak ada lagi korban tambahan pasca diidentifikasinya 13 jenazah ini? Oke, sampai saat ini memang keluarga dari para korban sendiri berdatangan terus. Hal ini dilakukan untuk memastikan identifikasi data korban yang terdampak akibat ledakan tersebut saat pemusnahan amunisi. Seperti itu. Baik, Kevin. baik. Berarti keluarga dari para jenazah ini juga terus berdatangan ke sana. Apakah terkait dengan korban yang luka-luka sudah ada informasi ada berapa jumlahnya, Solihin? Untuk saat ini saya sampai saat ini masih mencari dan informasi ke pihak RSUD Pamengpeuk. Dari jumlah total luka-luka saat ini belum mendapatkan informasi, dan yang meninggal diinformasikan ada 13. Seperti itu, Kevin. Baik, Solihin Dan sampai dengan keluarga korban pun terus berdatangan ke kamar jenazah untuk memastikan kerabat mereka yang menjadi korban. Begitu, Kevin. Baik, Solihin, terakhir sampai dengan malam hari ini sudah adakah pejabat-pejabat atau pemerintah daerah yang sudah berkunjung ke RSUD Pamengpeuk? Untuk saat ini yang saya lihat memang Bupati Garut, termasuk Wakil Bupati Garut, juga Pak Dandim, Pak Dandrem, menemui ke rumah sakit RSUD Pamengpeuk ini. Begitu, Kevin. Baik, sudah adakah informasi terbaru kapan dilakukannya olah TKP di tempat kejadian? Apakah besok atau kapan? Sampai saat ini tetap fokus ke otopsi. Sampai saat ini juga belum mendapatkan informasi akan olah TKP tersebut di lokasi kejadian, Kevin. Baik, Solihin, terakhir mungkin ada pihak petugas pengamanan di sana yang terus menjaga dan juga memonitor jalannya otopsi di sana? Betul sekali, di ruang tempat otopsi tersebut di RSUD Pamengpeuk memang banyak keluarga korban, juga para dari pihak TNI menjaga di sekitar rumah sakit RSUD Pamengpeuk, Kevin. Baik, kita akan terus memantau dan mengupdate terkini dari sana. Terima kasih, Solihin melaporkan langsung dari RSUD Pamengpeuk di Garut, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Ledakan dahsyat terjadi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat saat kegiatan pemusnahan munisi tidak layak pakai oleh aparat militer. 13 orang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dilaporkan tewas. Seluruh korban saat ini sudah berada di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut. Pemusnahan yang dilakukan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam ini sebenarnya sudah rutin dilakukan. Namun kali ini terjadi ledakan susulan dan menewaskan sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi. Diduga warga mendekat ke area setelah ledakan awal untuk memungut sisa-sisa logam dari munisi. Tanpa disadari, masih ada bahan peledak yang masih aktif dan kemudian meledak kembali. Ledakan inilah yang menyebabkan banyak korban jiwa. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Jauh tuh lemparnya.
Jenazah korban ledakan tiba di RSUD Pamengpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ambulans yang mengangkut jenazah korban ledakan tiba di rumah sakit pada Senin siang. Petugas menurunkan jenazah dan memasukkannya ke dalam kantong jenazah. Lagi serpihan jenazah, Mbak, baru datang. Hingga kini rumah sakit masih melakukan identifikasi terhadap seluruh korban insiden ledakan amunisi kadaluarsa. Relawan ambulans mengungkap ada 13 orang yang tewas akibat ledakan tersebut. Korban ledakan aparat TNI dan masyarakat sipil. Menurut informasi di lokasi, saya sebagai tim relawan LSM GSMB, itu yang A1 adalah hanya 13 orang. 13 orang, aparat TNI hanya 4, masyarakat 9. Itu diantaranya kalau TNI yang komandannya pangkatnya polisi. Nah, menurut apa di lokasi barusan serpihan. Alhamdulillah karena masih banyak ambulans yang menunggu sampai di rumah sakit karena banyak masyarakat keluarganya yang membutuhkan takutnya diantar ke rumah sakit. Sementara Kapus Pen TNI Majen TNI Kristo Mesianturi mengatakan pihaknya membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab ledakan. Pihaknya juga telah melakukan sterilisasi di lokasi ledakan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Atau anggota pengamanan lainnya ataupun masyarakat sipil untuk mendekat ke lokasi ledakan sampai betul-betul tempat itu dinyatakan steril dan tidak membahayakan. Ya. Kemudian untuk nanti pasti akan kita bentuk tim investigasi dalam rangka mendalami kenapa peristiwa itu bisa sampai terjadi dan sekaligus apakah misalnya semua standard operating procedure atau SOP dalam rangka ledakan itu memang sudah dikerjakan atau belum, sehingga misalnya kok bisa terjadi hal-hal seperti ini, atau ada hal-hal lain yang belum kita perkirakan dalam SOP kita sehingga bisa terjadi ledakan ini sebagai bahan evaluasi kita untuk memperbaiki SOP kita di masa yang akan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Demikian Pak. Kemudian untuk jenazah sendiri malam ini untuk yang prajurit TNI akan disemayamkan di Kusmo 3 Puspalat, sementara yang warga sipil akan kita kembalikan dengan dibantu oleh kewilayahan untuk dimakamkan oleh keluarga yang masing-masing. Demikian Mbak yang bisa kita sampaikan. Pak Krisome, untuk SOP sendiri ini sebenarnya 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Insiden ledakan yang terjadi pada Senin pagi ini menewaskan 4 anggota TNI, diantaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, dan Pratu Aprio Setiawan. Sementara itu 9 korban tewas lainnya merupakan warga sipil yang berada di sekitar lokasi peledakan. Pemirsa, pasca ledakan yang menewaskan 13 orang di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengucapkan bela sungkawa kepada seluruh korban. Dalam media sosialnya, Deddy Mulyadi mengaku sangat prihatin dengan tragedi ledakan yang menewaskan 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 orang warga sipil. Kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat, menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 4 anggota TNI dan 9 warga sipil dalam musibah kecelakaan pemusnahan amunisi tak terpakai di tempat pemusnahannya Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Semoga almarhum diterima seluruh keimanannya, mendapat ampunan seluruh dosa yang telah dilakukannya, dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keislamannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarganya, semoga diberikan ketabahan
atas musibah yang terjadi, dan semoga kita semua diberikan kelapangan hati untuk bersama-sama menyampaikan doa pada saudara-saudara kita yang meninggal atas musibah tersebut dengan membaca surat Al-Fatihah. Sementara Kadispen TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Wahyu Yudayana mengatakan ledakan terjadi saat tim menyusun amunisi ke dalam lubang. Akibat ledakan tersebut, 13 orang meninggal dunia yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hermawan, Kepala Seksi Administrasi Pergudangan Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo. Dan pemirsa, untuk membahas fenomena dikit-dikit lapor Gubernur Deddy Mulyadi yang ramai di media sosial, kita sudah terhubung dengan Retno Listiarti, pemerhati pendidikan dan juga anak. Selamat malam, Bu Retno. Selamat malam, Mas Kevin. Baik, Ibu, terkait dengan program pendidikan anak di barak militer, apa tanggapan Ibu? Ya, pertama kalau membawa anak nakal gitu ya. Nakalnya saja saya masih bertanya, definisi nakal, kemudian kategorinya saja masih saya pertanyakan. Lalu yang kedua adalah membawa anak ke barak militer apakah tepat? Ya sebenarnya sangat tidak tepat gitu ya. Kalaupun itu menjadi pilihan, adalah pilihan terakhir gitu setelah segala cara dilakukan oleh pihak-pihak yang emang urusan di pendidikan gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa menyerahnya orang tua, menyerahnya semua pihak gitu, kemudian difasilitasi gubernur dengan cara begini gitu. Kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat tidak tepat, karena di dalam peraturan perundangan terkait pendidikan dan anak pun tidak diatur atau tidak ada satupun dasar hukum yang menyatakan bahwa anak-anak yang terkategori berperilaku tidak tepat tadi kemudian diserahkan atau dikirim ya ke barak militer. Oke, Bu Retno, tapi banyak pihak yang merasa terbantu dan juga setuju sebenarnya dengan program ini karena bisa mengatasi anak-anak nakal. Dan sebenarnya menurut Anda efektif nggak sih masuk ke dalam barak militer untuk mengatasi anak nakal itu? Yang pertama, anak nakal itu sebenarnya kenakalannya atau kesalahannya tidak berdiri sendiri. Tapi anak-anak itu sebenarnya kesalahannya itu dipengaruhi oleh lingkungan. Dia dibesarkan, dia diasuh gitu. Jadi sebenarnya kesalahannya bukan semata-mata kesalahan dia. Jadi kalau kondisinya seperti ini, itu kan seakan-akan anak menjadi sumber masalah. Dan anaklah yang dipersalahkan gitu. Sementara anak itu kan peniru ulung, kemudian dia sangat terbangun karakternya itu justru dari saat dia dibesarkan, saat dia itu diasuh gitu. Nah, orang-orang yang mengasuh, membesarkan dan di sekelilingnya yang juga tentu terkategori orang dewasa, bukan anak-anak ya. Itu kan seolah-olah kemudian tidak bisa lepas tangan gitu. Ini anaknya kok, bukan kami gitu loh. Padahal nanti ketika dari barak militer terus keluar misalnya, apakah kemudian akan berubah gitu, sementara pola asuh lingkungannya nggak berubah gitu ya, anak akan kembali lagi, jadi hanya sesaat saja gitu ya. Jadi artinya kemungkinan besar tidak efektif. Nah, nanti menurut saya dievaluasi saja gitu ya, karena kalau menggunakan peraturan perundangan, misalnya anak-anak yang disebut oleh KDM berkali-kali ya di sosial medianya atau di YouTube-nya, itu kategori anak-anak yang kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu masuk di dalam anak-anak dengan perlindungan khusus gitu. Dan ada 9 kategori, dan perlindungan khusus ini penanganannya bersama-sama juga. Jadi dinas-dinas terkait di daerah pun itu harusnya dievaluasi. Kalau emang gagal melakukan itu, berarti harusnya dievaluasi ada apa. Nah, ini yang seharusnya dibenahi sehingga penanganannya sesuai gitu dengan peraturan perundangan. Karena
ini bukan semata-mata masalah sekedar anaknya, tapi ini kan ada mungkin faktor psikologi, ada faktor luka batin, ada faktor lingkungan dia dibesarkan itu yang tidak kondusif. Nah, hal-hal ini ya, kemudian akhirnya dia masuk ke pergaulan yang salah gitu. Nah, ini yang kemudian pendekatannya sebenarnya bukan militeristik, nanti akan problematik. Bu Retno, mungkin menurut Anda jangka panjangnya seperti apa? Apakah dampak negatifkah untuk anak-anak nakal ini masuk ke barak militer? Pertama adalah yang lainnya sudah belum ya. Jadi misalnya kan di dalam peraturan perundangan itu disebutkan penanganan misalnya tidak hanya fisik. Ini kan fisiknya yang digembleng gitu ya, tapi tidak psikisnya. Sekarang misalnya anak-anak yang tawuran lalu masuk ke sini gitu ya, atau anak-anak melakukan kekerasan, pembulian dan lain-lain. Terus misalnya masuk nih ke barak. Mereka kan dilatih fisik tuh. Tapi kan luka batin atau fisikisnya mungkin kan tidak tertangani dengan baik. Artinya tidak, mungkin juga tidak disentuh. Nah, ketika dia kemudian keluar, nanti dia malah kemudian menjadi makin kan jadi jago fisiknya tuh. Apakah kemudian juga menghentikan berlaku malah kemudian dia merasa jauh lebih kan. Nah, ini juga hal yang penting sekali dipertimbangkan. Oke, baik Bu Retno, kita nantikan seperti apa output dari program ini. Semoga tentunya terbaik buat anak-anak kita. Terima kasih Retno Listiatri, pemerhati pendidikan juga anak, telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam. Sementara puluhan ribu kendaraan memadati kawasan Puncak Kabupaten Bogor pada hari ketiga libur Waisak. Kendaraan tersebut telah memadati kawasan Puncak sejak Senin siang. Satlantas Polres Bogor mencatat sebanyak 30.000 lebih kendaraan memadati Jalan Raya Puncak Bogor. Kondisi ini menyebabkan kemacetan dan penerapan sistem satu arah yang diberlakukan sejak pukul 12 siang hingga malam hari. Penerapan rekayasa lalu lintas satu arah ini dilakukan lantaran arus kendaraan yang menuju puncak masih terus terjadi. Petugas membuka semua jalur yang menuju ke arah puncak dan menutup jalur yang menuju ke Ciawi. Arus kendaraan baru akan diberlakukan dua arah jika arus kendaraan dari arah Jakarta mulai terurai. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan rekan Jessica Winoto yang berada di kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Jessica. Bagaimana situasi malam hari ini di kawasan Puncak Bogor? Ya, selamat malam Kevin dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Ciawi, Bogor terpantau ramai lancar setelah pukul 20.45 waktu Indonesia Barat tadi. Sistem rekayasa lalu lintas one way dari arah puncak menuju Jakarta yang telah diberlakukan sejak siang tadi sudah dibuka kembali. Yang mana artinya kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak maupun dari puncak menuju Jakarta sudah dapat mengakses kembali Jalan Simpang Gadok, Ciawi, Bogor ini. Dan Kevin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan jikalau kami bandingkan berdasarkan informasi juga yang kami dapatkan bahwa hari ini pemberhentian atau tidak adanya kembali sistem one way dibandingkan hari kemarin yaitu 11 Mei 2025 yang juga menjadi puncak arus libur Hari Raya Waisak. Hari ini lebih cepat pemberhentian sistem rekayasa lalu lintas one way dari arah puncak menuju Jakarta maupun sebaliknya. Dan informasi juga Kevin dan juga pemirsa bahwa setelah kembali normal arus lalu lintas ini atau pemberhentian sistem rekayasa lalu lintas one way dari arah puncak Jakarta ini adalah sudah tidak ada rekayasa lalu lintas yang mana kedua arah sudah dibuka kembali. Kevin dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan juga bahwa himbauan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju ke puncak Bogor maupun arah sebaliknya dapat selalu memperhatikan kondisi kendaraan Anda. Pastikan kondisi kendaraan dalam kondisi prima karena memang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Kami juga menghimbau bagi para pengendara untuk dapat selalu memperhatikan kondisi kesehatan Anda dan pastikan kondisi kesehatan Anda dalam keadaan yang baik. Kevin. Kedua arah sudah kembali dibuka di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih Jessica melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, pernyataan Deddy Mulyadi soal gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga
jika menjadi Gubernur Jakarta direspon tegas oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Rano meminta awak media menanyakan langsung maksud pernyataan tersebut kepada Deddy Mulyadi. 10 juta per kakak. Ente tanya dia. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno merespon keras pernyataan Deddy Mulyadi terkait gaji 10 juta rupiah per kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Rano meminta awak media agar menanyakan langsung wacana tersebut kepada yang bersangkutan. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat pernyataan kontroversial. Ia menyebut akan membagikan gaji 10 juta rupiah kepada setiap kepala keluarga jika menjadi Gubernur Jakarta. Ia mengaku mendapatkan nominal tersebut dari besaran APBD DKI Jakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk. Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda, kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu, apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Pernyataan Deddy Mulyadi ini pun mendapatkan kritik dari anggota DPRD DKI Jakarta, Dwiryo Sambodo. Ia menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpahaman Deddy terhadap fungsi dasar anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, APBD berbeda dengan bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, staf khusus Gubernur Jakarta Ciko Hakim menilai Deddy Mulyadi salah perhitungan atas besaran APBD Jakarta dibandingkan jumlah warganya. Menurutnya, jika seluruh warga Jakarta mendapatkan 10 juta rupiah, maka dibutuhkan anggaran sebesar 240 triliun rupiah. Deddy Mulyadi ini sebenarnya sama dengan Mas Pram, punya semangat, punya niat baik untuk membangun daerahnya masing-masing dan khususnya untuk kesejahteraan warga. Tapi wajar nggak Bang angka 10 juta per bulan? Mohon maaf, tapi di situ beliau salah hitungan. Karena kalau 10 juta kali 2 juta warga itu artinya 20 triliun sebulan. Kan? Sementara beliau kan memgaji 10 juta per bulan. Jadi kalau 2 triliun, 20 triliun sebulan, berarti kalau mau digaji 10 juta per bulan kan jadinya 240 triliun. Itu salah itu. Nanti bisa kutip saya dari MNC soal itu. Tapi intinya saya tidak mau mencemooh atau apa. Artinya Kang Deddy mungkin terlalu semangat sehingga sampai salah itu gitu aja. Tapi saya tetap mengapresiasi Kang Deddy sebagai salah satu gubernur terbaik di Indonesia saat ini, dan sama niatnya sama Mas Pram untuk menjaga. Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berkomitmen memberantas premanisme, terutama yang berkedok ormas dan kerap meresahkan masyarakat. Pasukan Satpol PP juga akan dikerahkan untuk mengatasi premanisme. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan memberantas premanisme berkedok ormas yang kerap meresahkan masyarakat. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut akan mengerahkan Satpol PP untuk menuntaskan premanisme. Oh, sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak Bang? Oh pasti ya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto juga menyatakan akan menindak tegas segala bentuk premanisme. Anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan
atribut-atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Sebagai bagian dari penertiban, aparat juga telah menurunkan ratusan bendera dan 2 spanduk ormas dalam operasi Brantas Jaya 2025 di Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hari Raya Waisak dirayakan oleh umat Buddha di Vihara Dhamma Cakka Jaya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Prosesi ibadah dimulai pada pukul 9 pagi, ditandai dengan dibunyikannya genta dan tambur. Kemudian bhikkhu, sangha memasuki tempat ibadah, membacakan sabda Buddha serta memimpin doa. Umat Buddha yang mayoritas datang bersama dengan keluarga pun berdoa dan bermeditasi. Tercatat ada 6.000 umat Buddha yang beribadah di Vihara Dhamma Cakka Jaya ini. Di tahun ini Waisak mengusung tema kebijaksanaan sebagai dasar keluhuran bangsa. Sementara ribuan umat Buddha berkumpul di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah menunggu prosesi suci detik-detik Waisak. Ribuan umat Buddha dan masyarakat umum berkumpul menantikan prosesi detik-detik Waisak 2025. Rangkaian prosesi utama akan diisi dengan pembacaan doa meditasi. Selain itu, pelepasan ribuan lampion Waisak juga menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Buddha. Pelepasan lampion menjadi simbol kesediaan umat Buddha dalam menyalakan cahaya perdamaian. Rencananya momen puncak Waisak akan berlangsung pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Waisak Nasional 2025 mengusung tema tingkatkan pengendalian diri dan kebijaksanaan, wujudkan perdamaian dunia. Tema ini mengajak umat Buddha dan masyarakat umum untuk merefleksikan pentingnya kedamaian batin sebagai pondasi perdamaian dunia. Sendirian dia sama 9. Baik, kita akan tahan dulu. Panas Bapak Ibu, cahaya lampu utama selatan Lumpit nih. Kami untuk dapat mungkin jadi jalan bahagia dunia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri perayaan Waisak di Vihara Ekayana Arama, Jakarta. Dalam momen ini, Menak pun menyerukan pesan toleransi dan kebersamaan dalam kebinekaan. Suasana hikmat terlihat di Vihara Ekayana Arama saat ratusan umat Buddha mengikuti rangkaian peringatan Hari Suci Waisak 2569 Buddhist Era. Tema perayaan tahun ini adalah untuk hidup bahagia sebagai makhluk dan manusia. Marilah kita mengembangkan cinta kasih, meningkatkan kesabaran, dan menguatkan ketabahan. Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam sambutannya mengapresiasi peran umat Buddha dalam membina kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Ia menegaskan Waisak bukan hanya momen keagamaan, tetapi juga simbol kebersamaan nasional dalam merawat perdamaian. Pemerintah DKI juga memperkuat dialog antar umat beragama melalui program-program kerukunan yang melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan generasi muda. Tidak ada artinya kita mengikuti upacara seperti ini, agama apapun. Ritualnya sangat bagus, tapi kalau kita tidak mampu menciptakan, melahirkan energi positif dalam diri kita yang bisa dinikmati oleh orang lain, apapun dan siapapun orang lain itu. Karena kalau orang sudah bersih batin dan pikirannya, nggak ada lagi orang lain. There is no others. Selama kita masih menganggap ada orang lain, maka orang itu belum mencapai puncak pencarian keagamaan. Peringatan Waisak tahun ini dijadikan momen untuk merefleksikan makna kehidupan membangun solidaritas dan menyebarkan nilai-nilai kebijaksanaan Buddha di tengah masyarakat modern.
Para umat juga mengikuti rangkaian puja bakti, meditasi, dan pemberkahan air suci dengan tertib dan damai. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan.